Ada dua macam, karena kelainan genetik. Penyakit infeksi tanaman daun. Munculnya pelepah dan yang tidak membuka sempurna dan bengkok ke bawah pada pertengahan pelepah serta jaringan anak daun dan lidi hancur. Bapak dan Ibu dapat mengendalikan penyakit ini dengan cara melakukan seleksi bibit dengan sebaik-baiknya pada saat proses pembibitan. Pemangkasan pelepah yang telah terserang penyakit. Pada beberapa kasus, cara ini berhasil membuat tanaman menjadi normal kembali. Jika tanaman tidak menunjukkan ke arah normal pada umur 2 tahun, sebaiknya dilakukan penyisipan atau penggantian tanaman dengan bibit yang normal. Selanjutnya, jenis penyakit infeksi tanaman kelapa sawit. Penyakit bercak kuning. Terdapat bercak-bercak kuning pada anak daun. Gejala penyakit ini terdapat pada seluruh pelepah secara merata. Beberapa kasus berat mempengaruhi produksi 0-60% dibandingkan pohon normal. Bibit dengan gejala ini sebaiknya tidak ditanam di lapangan. 1. Penyakit yang ditemukan pada fase kecambah adalah penyakit biji ini ditandai dengan munculnya miselium atau benang-benang jamur berwarna putih yang tumbuh pada permukaan cangkang kecambah. Pengendalian dapat dilakukan dengan merendam kecambah dengan fungisida selama 15 menit. 2. Penyakit yang ditemukan pada fase pembibitan antara lain penyakit akar. Penyakit akar menyebabkan tanaman tumbuh abnormal dan lemah serta daun tanaman menjadi berwarna kuning. Penyakit akar ini disebabkan oleh jamur. Pengendalian penyakit akar ini dapat dilakukan dengan menggunakan tanah pengisi polybag yang bebas dari penyakit, sanitasi bibit sakit, serta dapat menggunakan fungisida. Penyakit bercak daun. Gejala penyakit ini adalah muncul bercak-bercak coklat yang tersebar secara merata, membuat daun seperti kering atau klorosis. Pengendalian dapat dilakukan dengan memotong daun yang sakit, tidak terlambat memindahkan bibit, dan penyemprotan fungisida. 3. Selanjutnya penyakit yang ditemukan pada fase tanaman di lapangan, yaitu penyakit busuk pangkal batang oleh jamur Ganoderma sp. Gejala utama penyakit ini adalah munculnya daun tombak, ditemukannya tubuh buah Ganoderma boninens, terhambatnya pertumbuhan, warna daun menjadi hijau pucat dan busuk pada batang tanaman, serta diikuti dengan tumbangnya pohon. Untuk menekan pertumbuhan dan penyebaran penyakit Ganoderma ini dapat dilakukan dengan cara sanitasi sumber inokulum atau memusnahkan tubuh buah yang terserang penyakit ini. Untuk tanaman baru pada lokasi endemik Ganoderma, dapat ditambahkan agen antagonis pada lubang tanam. Membuat parit isolasi mengelilingi pokok tanaman sawit yang terinfeksi Ganoderma sp sedalam 60-80 cm dengan jarak 1,5-2 meter dari pokok infeksi atau sesuai lebar kanopi daun. Menjaga sanitasi dengan menaburi parit isolasi dengan belerang sirus sekitar 3-5 kg. Penaburan cendawan antagonis Ganoderma yaitu 150 gram Gilocadium sp atau Trichoderma sp yang dicampur dengan kompos dengan perbandingan 1:10. Dan jenis penyakit selanjutnya adalah penyakit busuk tandan. Gejala yang muncul adalah terdapat miselium atau benang-benang jamur berwarna putih di antara buah masak atau pangkal pelepah daun. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi kelembaban udara,
membuang semua buah dan bunga busuk, pemangkasan pelepah daun secara teratur. Melaksanakan kastrasi adalah kegiatan membuang semua produk generatif, yaitu bunga jantan, bunga betina, dan seluruh buah yang berguna untuk mendukung pertumbuhan vegetatif kelapa sawit. Pengendalian secara kimiawi, yaitu melakukan penyemprotan fungisida. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada manajemen hama dan penyakit juga harus memperhatikan aspek berkelanjutan.